Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, haleluya. Percaya ada sukacita surga mengalir di tempat ini, amin. Mana tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan? Mari kita sama-sama bangkit berdiri bersama-sama. Kita berfellowship sebagai tubuh Kristus. Keluar dari bangkumu, tengok kiri kanan, kasih senyum, kasih salam yang terbaik. Katakan, Tuhan Yesus memberkati, amin. Puji nama Tuhan. Percaya ada kasih Allah mengalir, amin. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini. Kau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh, jiwa dan roh yang kuat dan sehat. Kami mengucap syukur untuk nafas, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang Engkau limpahkan di hidup kami. Kami berkata Engkau Allah Immanuel, Kau Allah yang menyertai kami Tuhan, Kau Allah Alfa dan Omega, Kau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Dan kami buka Tuhan hati dan pikiran kami. Engkau bersemayam di ibadah kami Tuhan. Kau tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu, pagarilah dengan tentara malaikat surga-Mu. Impartasi kuasa Allah mengalir di tempat ini Tuhan. Sehingga kami keluar Tuhan sebagai duta-duta pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Dan kami diubahkan Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu terjadi, kesehatan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan. Ada mujizat dan breakthrough Tuhan. Terobosan demi terobosan Tuhan, kami melihat jalan-jalan-Mu terbuka Tuhan. Pada pagi hari ini nyatakan firman-Mu, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu Tuhan, pagar tembok berapi-Mu memagari serta menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami dalam satu nama yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyembah Tuhan, yang siap meninggikan nama Tuhan, bersama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami di hadapan, kami naikkan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang tak pernah berubah Tuhan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya dengan imanmu, ku yakin Tuhan
dahsyat lagi bagi Allah kita. Engkau ajaib Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup kami. Dengan segenap hatimu angkat suaramu, musibahkah selalu ada kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Yang percaya, ku tetap percaya. Dahsyat, Bapak Ibu katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena apa Bapak Ibu? Karena kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri sembah Dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan tanpa seizin Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan sembah kami. Selalu menolongku, selalu menjaga. Yang percaya katakan, Dia menyangka dan pelihara kami seumur hidup. Musik memuji Tuhan, naikkan sembahmu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau memelihara hidup kami, Engkau menopang kami. Angkat sembahmu di hadapan Tuhan, angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya, mengucap syukur Tuhan. Kudus, Engkau Allah yang hidup. Dengan segenap hatimu angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saja katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Kau tak lewatkan kasih-Mu tanpa seizin-Mu. Dahsyat, Kau Allah yang bertata, selalu Dia mengenyangkan dan pelihara setiap kami seumur hidupku. Dengan segenap hatimu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Yang percaya angkat tanganmu, Dia yang berdaulat selalu menolongku, selalu amin menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan,
Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan beri seumur hidup, seumur hidup. Sekali lagi, yang yakin dan percaya, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dahsyat nama-Mu, ajaib dan kekal, tiadalah seperti-Mu. Ajaib Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu. Engkau Allah yang hidup, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberkati. Angkat sembahmu, angkat pujianmu, nyatakan Allah yang besar, Allah yang hidup. Angkat sembahmu di hadapan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan di tempat ini. Holy Spirit, pour it out your love. Engkau Allah yang berdaulat. Mari angkat sembahmu, angkat mesbahmu di hadapan Tuhan, mesbah Daudmu di hadapan Tuhan. Mari bersekutu. Haleluya. Tinggikan diri-Mu Tuhan. Mari sembah di dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran. Naikkan mazmur-Mu di hadapan Tuhan. Kau Allah yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Mengalir. Kami buka hati kami Tuhan. Bebaskan roh-Mu untuk menyembah. Bebaskan roh-Mu untuk bermazmur bagi Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang layak untuk dipuji, Allah yang layak untuk disembah lewat mulut-Mu. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa ada kuasa yang tak terbatas, yang yakin dan percaya Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan ada kuasa. Amin. Ku yakin Dia nyata. Ada kemenangan terjadi di sini. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Bapak Ibu, dengan segenap hatimu katakan, ku menyembah di dalam kudus, dalam kudus. Kami hampiri Tuhan, kami hampiri-Mu tatamu yang kudus. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus.
Yesusku. Katakan hanya Engkaulah segalanya. Dengan segenap hatimu, dengan imanmu, angkat tanganmu sembah. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan ada kuasa. Amin. Ku yakin Kau jaga di sini. Ada kemenangan terjadi di sini. Yang siap menyembah lebih lagi, angkat tanganmu, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan katakan ku yakin ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan, tepuk tangan. Ku yakin. Kita tepuk tangan bersama-sama di atas kepala. Katakan sembah. Ku rasa ada kuasa tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi, angkat hatimu yang bersekutu di hadapan Tuhan. Katakan ku di sini. Tak terbatas. Ku yakin di sini. Amin. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan terjadi. Katakan pemulihan terjadi di sini. Di sini. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Segala pujian, syukur dan hormat kami persembahkan hanya untuk menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang siap melompat, yang siap bersuka cita lebih dahsyat lagi. Bersama-sama saya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yang mau menari, yang mau melompat buat Tuhan, angkat seruanmu. Haleluya. Goyangkan badanmu ke kanan dan ke kiri, otakmu kemana? Dengan segenap hatimu. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap. Dengan imanku tahu sungguh Engkau bersamaku. Dahsyat, dahsyat yang bersuka cita. Katakan beribu rebah di sini, berlaksana di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Yang percaya angkat tanganmu bersama-sama. Takkan pernah goyah-goyah. Ada siapa? Panggil namanya. Tiada yang seperti dirimu. Kebanggaanku, berobatku dan keselamatanku. Perlindungan Kau Allah sumber. Sorakan haleluya. Sorakan wow. Haleluya dahsyat. Mari kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu yang bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan, meskipun musuh di rintangan, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Dengan segenap hatimu beriku berbagi, berlaksana. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku.
segenap hatimu katakan, takkan pernah goyah. Pada siapa panggil namanya, tiada yang seperti dirimu. Dahsyat gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allahku. Pusing memuji Tuhan, sorakan haleluya. Come on, mari kita tepuk tangan, mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Engkau Allah yang dahsyat di tempat ini Tuhan. Amin. Dengan segenap hatimu, ku takkan pernah goyah keyakinanku. Panggil Yesus Tuhanku, tiada yang. Bapak Ibu katakan, Kaulah kuat, amin. Dahsyat gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu paling. Sekali lagi Bapak Ibu, lebih dahsyat lagi, lebih kuat katakan, Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, amin. Kuat tangan, bersama-sama yang mau melompat, yang mau bersuka cita katakan, Kaulah kuatku, kebanggaan, ya gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Katakan, sumber kemenanganku, siap-siap, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Kita sorak-sorakan bagi Allah kita, sorak-sorakan haleluya, haleluya. Masih siap memuji Tuhan, amin. Masih siap meninggikan nama Tuhan, katakan wow, katakan haleluya. Kita sorak-sorakan bagi Allah kita, come on. Kita tepuk tangan bersama-sama, katakan ba-ra-pa-pa-pa-pa-pa. Kita bertepuk tangan, katakan bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, yang siap bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita, dengan imanmu dia menebus, satu-satunya penebus. Kalahkan, kalahkan, katakan, bangkitkan hidup. Bapak Ibu sorakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari kita masuk dalam kemuliaannya. Ya perlindungan, ya pengharapan dan pengharap, para-pa-pa-pa-pa-pa. Dahsyat, katakan para-pa-pa-pa-pa-pa, yeah. Katakan bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bersama-sama singer kita bertepuk tangan. Muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Bapak Ibu, angkat tanganmu, serukan, satu-satunya dia kalahkan. Yesus kita bangkit, siap kita melompat, katakan, Tuhan yang memberi kemenangan, yeah. Bersama kita, di dalam kita. Mari kita masuk. Dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan. Engkaulah yang dahsyat. Bapak Ibu, kita sorakan bersama-sama singer. Katakan para-pa-pa-pa-pa-pa. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Sekali lagi Bapak Ibu katakan para-pa-pa-pa-pa-pa. 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 Yang percaya katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam
kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Lebih dalam lagi kami masuk ke tatamu yang kudus. Sebab Kau Allah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Angkat pujianmu dengan segenap hatimu, katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil namanya Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati Tuhan hidupku. Angkat sembahmu, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Panggil namanya Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala dengan segenap hatimu. Bapak Ibu katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan kami hatiku. Yesus, kemuliaan, Kau berkati kami, berkati hidupku. Angkat tanganmu, mari kita sembah Raja. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Yang rindu memuji, yang rindu menyembah, menyembah-Mu. Yesus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap hatimu. Bapak Ibu saja sorakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir di hidup kami. Kini saya undang hamba-Nya Gembala Sidang di hadapan-Mu, Dr. Budi Haji Sam. Yesus, ku menyembah-Mu. Angkat sembahmu, katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah. Katakan Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus umatnya. Sekali lagi jemaat. Yes, segala puji, segala pujian, syukur ya, kita bersyukur pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir pada saat di tempat ini. Dia datang sujud kepada Tuhan, datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hirata-kara masa memujimu, menyembahmu, Yesus ku sekali lagi. Segala pujian, syukur bagi Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku memujimu, menyembahmu, Yesus ku memujimu sekali lagi, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Segala kemuliaan bagi Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir saat ini Tuhan. Untuk melawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kalau pada hari ini kami boleh ada di tempat ini, hanya kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami percaya, kami telah Kau lindungi, Kau sertai, Kau berkati Tuhan. Hari ini, siang hari ini, kami memuji Engkau, menyembah Engkau, mengucap syukur pada Engkau, dan menekankan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap jemaat yang datang, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, pada masalah Engkau lawat Tuhan. Yang kekurangan Kau berkati berlimpah-limpah. Kalau sebentar kami dengar firman-Mu, urapi kami semua, mata, telinga, pikiran, hati kami agar tertuju kepada firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami konsentrasi pada firman-Mu, kami menangkap pesan-pesan-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami siap terima berkat-Mu. Urapi hamba-Mu, Engkau taruh perkataan dalam bibir hamba-Mu. Engkau taruh firman dalam bibir hamba-Mu Tuhan. Engkau ambil alih hamba-Mu. Kami semua siap dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Hari ini saya lihat saudara semua luar biasa. Sangat semangat. Ya, saya percaya semua yang hadir pada siang hari ini, pagi hari ini sehat semua ya. Kita dilindungi Tuhan. Walaupun selama wabah COVID-19 ini banyak orang yang mengalami penderitaan, banyak orang yang mengalami masalah, tapi kita tetap hari ini belajar ya, tekun beribadah kepada Tuhan. Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul biarkan
Tuhan berperang untuk kita. Let God fight for our battle. Let God fight for our future. Let God fight for our problem. Ya, banyak Tuhan akhir-akhir ini orang-orang mengalami penderitaan. Pak, kok banyak penghalang-penghalang dalam hidup saya. Rasanya tuh hidup gak pernah mulus ke jalan tol. Rasanya kok ada banyak batu-batu penghalang. Banyak sekali masalah-masalah. Dan kita akhirnya udah merasakan kayaknya gak ada harapan. Masa depan kita semua gak jelas, Pak. Saya bingung mau ngapain, gak tahu. Saya dengar dari WA, banyak perusahaan-perusahaan internasional yang menutup gerainya, menutup toko-tokonya, ribuan toko di seluruh dunia ditutup. Kenapa? Karena efek dampak dari COVID-19 ini, saudara. Banyak restoran tutup, kita ke mall tutup semua. Kemarin istri saya ke Semarang katanya, waduh di Semarang toko-toko tutup, mall tutup, warung-warung tutup, semua tutup, saudara. Sangat mengerikan. Mereka makan dari mana? Saudara, hidup ini mulai banyak halangan-halangan. Tapi kita percaya di dalam Tuhan selalu ada solusi, saudara. Banyak orang mulai kecewa. Kok kayaknya hidup begini-begini aja. Apa salahnya? Saya sudah beribadah dengan sungguh-sungguh. Sudah ke gereja dengan sungguh-sungguh. Sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Kok kayaknya banyak halangan-halangan. Gak kayak orang lain yang hidup santai. Gak beribadah. Hidupnya mulus semua. Saudara, banyak orang yang mulai mengeluh. Banyak orang mulai bertanya-tanya, Tuhan kau di mana? Saya gembala, saya pendeta, saya penginjil, saya pelayan Tuhan, saya jemaat pengerja. Tetapi kok banyak sekali keadaan yang berubah, bahkan semakin memburuk. Keadaan ekonomi memburuk, pekerjaan memburuk, kesehatan memburuk. Saudara, sangat dilema, saudara. Memang kadang-kadang kita berpikir rasanya gak adil. Tuhan itu gak adil rasanya. Tuhan, kalau engkau sekiranya tahu, bisa membedakan mana jemaat yang beribadah sungguh-sungguh, mana orang yang tidak beribadah sungguh-sungguh. Engkau sudah tahu Tuhan. Saya beribadah lebih sungguh-sungguh, lebih nyembah Engkau lebih sungguh-sungguh. Kenapa kok malah beban saya lebih berat dari orang yang tidak sungguh-sungguh? Tuhan, sekiranya Engkau adil, sekiranya Engkau tahu membedakan mana yang baik mana enggak. Kadang kita bertanya demikian, saudara. Kita mulai pakaikan logika, menggunakan pikiran kita untuk mengeluh dari Tuhan. Saudara, udah jelas bahwa iblislah yang menaruh penghalang-penghalang pada kita. Banyak melalui keluarga, saudara, orang dekat, musuh kita, keadaan. Iblis menaruh penghalang-penghalang. Segala yang buruk itu dari si jahat. Tetapi segala yang baik itu dari Tuhan. Ini ayatnya, saudara. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk membinasakan, ya, untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya ulang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi pencuri datang tuh hanya mencuri, nggak mungkin pencuri datang ke rumah kita, kongko, halo apa kabar Pak? Boleh nggak Pak saya ambil TV saya Pak? Boleh nggak Pak saya ambil kulkas Bapak? Ya enggak, dia hanya tujuan mencuri saja. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pak, ini adalah apal saya Pak. Yesus kasih saya kelimpahan. Berjanji sekelimpahan mana Pak? Kok banyak penghalang-penghalang. Rasanya susah sekali itu berkelimpahan. Masih susah pekerjaan, keluarga masih cekcok, masih gak karuan Pak. Saudara, jelas iblis menggunakan sebanyak hal untuk menggoncangkan iman kita. Dia mencuri, iblis mencuri kebahagiaan kita, mencuri kedamaian kita, mencuri pekerjaan kita, mencuri kesehatan kita. Dan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kelimpahan. Saudara, hidup kita di dalam peperangan, saudara. Kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Ada dua roh, ya. Roh yang kita nyata, lihat di alam nyata. Kedua ada alam roh. Kita bertempur, saudara.
iblis menggoncang kita melalui banyak orang, banyak hal, banyak kejadian. Tapi kita harus percaya bahwa kita ketika percaya Yesus, itu saat juga diserang oleh iblis. Jadi targetnya iblis. Saudara, iblis tidak akan menyerang kita jika tidak ada sesuatu yang dahsyat di dalam kita dari Tuhan. Ngerti saudara? Kalau kita diberi kelimpahan, masa depan yang baik, iblis tahu. Maka iblis menyerang kita siang dan malam untuk menghancurkan kita. Karena tahu bahwa kita akan diberkati, dipulihkan, dipromosikan Tuhan. Iblis akan menghabiskan waktu siang dan malam. Karena iblis tahu bahwa Tuhan sedang promosikan kita. Kita harus sabar saudara. Ya, kita dikasih janji Tuhan berkelimpahan. Tetapi iblis menghalangi kita. Maka musuh kita selalu menghalangi jalan kita. Karena musuh kita tahu kita akan diberkati. Kita akan dipromosikan. Bahkan kita akan menjadi orang sukses. Daud, ketika kita mendengar kata Daud. Kita bilang, wah Pak Daud raja. Dia orang hebat. Dia bisa makan Goliat, imannya besar, ya kan? Tetapi apakah kita mengerti, belajar, apa tahu berapa banyak halangan-halangan Daud untuk menjadi raja? Kita tahunya Daud jadi raja, kalahkan Goliat, enak kan? Tapi bagaimana Daud menyerahkan segala pertempuran, segala halangan tantangan Tuhan? Kita lihat bahwa kita percaya, kita lihat, oh Pak, enak ya Daud cuma mengalahkan Goliat jadi raja. Kita nggak tahu sebelum bertemu Goliat pun Daud sudah banyak penghalang-penghalang saudara. Kita belajar dari Daud dari sisi lain. Daud adalah seorang gembala domba. Dan gembala domba itu dombanya hanya 3 ekor. Gembala 3 ekor domba. Itu tidak diperhitungkan oleh gembala-gembala domba lain yang gembala ratusan atau ribuan. Hanya 3 ekor domba dikembalakan. Tidak dianggap apa-apa. Bahkan ayahnya pun gak menganggap Daud. Meremehkan. Saudara-saudaranya apalagi, aku prajurit, aku orang hebat. Kamu hanya gembala, itu 3 ekor domba. Ketika Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja. Dia datang ke rumah Isai. Pak Isai, kumpulkan anak-anakmu. Terus Samuel bilang, wih ini hebat nih. Ini pilihan Tuhan nih. Ya kan? Dipilihlah si Eliab. Oh bukan itu. Apa yang kau lihat bukan aku lihat. Satu persatu anaknya Isai itu dihadapkan pada Samuel. Tapi ayahnya tidak memanggil Daud untuk diurapi. Ayahnya menganggap remeh Daud. Dipikir oh yang diurapi adalah anaknya hebat. Kadang-kadang orang tua demikian. Kalau anaknya hebat disayang. Ini anakku, ini anakku, ini anakku. Tapi yang kekurangan, lemah mental, yang kayaknya tidak ada artinya. Itu dilempar jauh-jauh. Udah gak usah dianggap. Saudara, Daud di keluarga tidak dianggap. Diremehkan oleh orang tuanya, saudara-saudaranya. Kenapa sih Daud gak diundang waktu kumpul anak-anaknya untuk diurapi? Saudara, kan gak masalah dong. Anak udah semualah. Coba tahu siapa diurapi terserah Tuhan kan, terus sampai Samuel. Tetapi ayah Daud tidak memberitahukan Daud. Itu penghalang pertama. Daud jadi raja, itu penghalang pertama. Untuk menjadi raja dicegah. Iblis tahu. Daud calon raja. Iblis tahu bahwa Daud ada calon penguasa Israel. Maka dihalang-halangi, dilupakan oleh keluarga, oleh ayahnya. Akhirnya saudara, Samuel bilang, kok gak ada semua? Isai, anakmu ada lagi gak? Kalau gak ada lagi saya gak mau. Ya, apa urapi dulu. Akhirnya ada Daud. Nah, yang terakhir, Daud. Dia tahu Daud. Yang terbelakang, yang gak dihitung, yang diremehkan. Ada stok akhir. Nah, Daud. Dipanggil. Kalau ada stok yang bagus-bagus, keluarin dulu. Yang akhir Daud baru ingat ada Daud. Tuhan bilang, urapi dia. Saudara, walaupun diremehkan oleh keluarga, diremehkan oleh ayahnya, tidak dianggap oleh ayahnya, tapi Daud diangkat Tuhan. Daud
ditinggikan Tuhan. Yang dianggap lemah oleh ayahnya, hanya gembala 3 ekor domba. Tuhan percayakan rakyat Israel dikembalikan Daud. Saudara, kadang-kadang kita di rumah gak dianggap keluarga, gak dianggap orang tua, diremehkan, dihina, ditindas, bahkan ditolak. Itu tandanya Tuhan akan mengangkat kita. Artinya Tuhan sedang sediakan promosi untuk kita. Daud dihalangi oleh ayahnya. Maka dia bilang ngomong, lalu sampai berkata demikian, Isai, inikah anakmu semua? Sampai Samuel yang tanya, apakah semua anakmu? Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Sampai Samuel ngomong, aku gak mau makan kalau engkau gak panggil Daud. Akhirnya dipanggil, terpaksa. Kalau aku gak panggil, gak makan, gak pesta, gak jadi dong kita. Dipanggillah Daud, pikir waktu membalas biarin deh makan. Daud ternyata dipilih Tuhan. Saudara, kita sebagai anak mungkin saat ini diremehkan oleh orang tua. Tapi percayalah, itulah saat awalnya Tuhan akan mengangkat kita. Kita mungkin dianggap lemah di keluarga oleh orang tua kita. Tidak pendidikan, orang terbelakang, orang yang dibutuhkan dalam keluarga. Itulah awal dari Tuhan akan promosikan kita. Biarlah Tuhan yang melawan segala masalah kita, saudara. Apakah hanya bapaknya yang menghalangi Daud jadi raja? Ternyata tidak, saudara. Kakaknya juga demikian. Ya. Ketika Daud disuruh oleh apa? Oleh bapaknya, Daud, kamu pergi ke medan perang. Temui kakakmu, lihat keadaannya. Bawa makanan, ya. Jadi Daud membawa makanannya untuk kakaknya. Apa terjadi? Kakak-kakaknya pun meremehkan Daud. Kakaknya bilang, kau ngapain datang kemari? Dengan siapa kau serahkan kambing dombamu yang 3 ekor itu? Saudara, kakak-kakaknya pun meremehkan Daud. Tidak menganggap Daud. Bayangkan. Jadi orang tuanya Daud tidak menganggap Daud, meremehkan Daud. Kakaknya juga demikian, menghina. Daud bilang, aku kok salah sih? Cuman tanya doang kok. Masa nggak boleh? Tanya aja. Kakaknya bilang, kamu ngapain ke sini? Kamu gembala 2 ekor domba, 3 ekor domba. Dengan siapa kok kasihkan domba kamu? Waduh, artinya apa? Kamu tuh gak patut di medan perang. Kamu tuh gak patut kemari. Kamu itu adalah gembala 2 ekor domba. Udah pulang sana. Kakak-kakaknya Daud meremehkan Daud juga. Daud bilang gini, apa yang telah aku perbuat? Aku tanya doang kok. Saudara, secara roh saya percaya kakaknya Daud itu tahu bahwa di dalam Daud ada giant killer, pembunuh raksasa. Sebab kakaknya bilang gini, aku tahu sifat pemberanimu. Bilang itu, aku tahu sifat pemberanimu. Dia secara roh tahu bahwa Daud adalah calon raja. Dia udah diurapi dan dia bisa mengalahkan singa dan beruang. Dan dia kemudian perang, dia tahu ini calon raja, calon orang yang mengalahkan Goliat, raksasa. Maka kakak-kakaknya menghalang-halangi Daud. Saudara, hidup ini banyak penghalang-penghalang, saudara. Saudara kakaknya berkata, kamu lemah, kamu gak patut, kamu gak masuk hitungan. Ngapain sih kamu kesini? Saudara, kita kadang-kadang demikian juga di keluarga. Orang tua kita meremehkan kita, gak menganggap kita, kamu gak bisa apa-apa, kamu bego, kamu jangan terus campur. Udah begitu didukung oleh kakak-kakak kita juga. Udahlah kamu gak bisa apa-apa. Kita kadang-kadang jadi orang tua juga demikian. Membeda-bedakan anak. Olah kamu gak bisa apa-apa, kamu bego gak bisa, ini penerus. Ini adalah orang yang aku senangi, orang yang aku cintai. Yang ini udah gak usah. Disisihkan. Padahal Daud disisihkan oleh ayahnya, oleh kakak-kakaknya. Tapi Tuhan mengangkat Daud, saudara. Jadi kita harus percaya, iblis tidak akan menggoncang kita, iblis tidak akan menaruh penghalang-penghalang kita, kalau di dalam kita tidak ada something special from God. Tidak ada sesuatu yang baik yang Tuhan berikan. Iblis tahu ini calon raja, ini calon sukses, calon orang hebat. Maka iblis menaruh banyak penghalang-penghalang dari orang-orang dekat kita. Saudara, seperti Yusuf. Yusuf salahnya apa sih? Dia
nggak salah ya kan. Tapi dia ditindas sama kakaknya, dibenci kakaknya. Kakaknya benci Yusuf, diwakilkan sumur, mau dibunuh, dijual jadi budak ke penjara. Tetapi yang direndahkan oleh kakak-kakaknya ditinggikan oleh Tuhan. Akhirnya Yusuflah yang disembah oleh kakak-kakaknya. Saudara, kalau saat ini kita mengalami hal-hal yang buruk di dalam keluarga kita, orang tua kita kurang cinta kita. Kalau kita sebagai anak ya, orang tua kurang cinta kita nggak diperhitungkan orang tua, dianggap, aduh aku kayaknya keluarga nggak dianggap orang tua nih. Kayaknya kok banyak salah, banyak yang nggak enak, ditekan terus sama orang tua. Saudara, itu tandanya iblis melihat bahwa di dalam diri saudara Tuhan sedang mau angkat. Di dalam keluarga itu saudara akan diangkat lebih tinggi dari saudara-saudara. Percayalah saudara, Yusuf, Daud diremehkan oleh saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan tinggikan di antara saudara-saudaranya. Apakah hanya demikian? Hanya bapaknya, kakak-kakaknya di penghalang Daud jadi raja? Tidak. Ternyata Saul juga penghalang Daud jadi raja. Kita lihat. Tetapi Saul berkata pada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Lihat, untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa muda telah menjadi prajurit. Saul juga menghalangi Daud untuk menjadi raja. Saul tahu, Saul tahu, ini calon raja, ini calon mengalahkan Goliat, ini calon pemimpin Israel. Saul berkata, tidak mungkin. Daud, tidak mungkin. Tidak mungkin engkau mengalahkan Goliat. Tidak mungkin. Lu kenapa Saul kok mungkin? Karena engkau masih muda. Engkau masih muda. Wajah kamu kemerah-merahan. Masih sekia. Mana mungkin bisa melawan prajurit atau jawara atau yang preman besar. Nggak mungkin. Tidak mungkin, kamu masih kecil. Kedua, musuh kamu selevel sama kamu. Musuh kamu tuh Goliat. Waktu kau masih muda, semuda kamu, dia sudah prajurit. Kamu masih gembalakan domba, tapi Goliat dari dulu semuda kamu sudah prajurit. Penghalang lagi, keluarga, saudara, Saul dari penghalang. Saudara, banyak orang-orang menghalangi kita. Teman kita menghalangi kita. Teman kita menghancurkan kita. Mematahkan semangat kita. Tidak masalah. Kalau saya disakitin orang, dimusuhin orang, dihancurkan orang. Saya berkata, ini tandanya ada something spesial dalam diri saya. Ada something spesial yang Tuhan sediakan. Ada promosi yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Maka musuh-musuh kita tahu. Wah, ini mau hebat, wah ini mau dipromosikan Tuhan, ini mau naik dan turun. Maka digoncang, dihasut, disingkirkan, diserang, kita hancur. Saya bilang, semakin banyak serangan dalam hidup saya, semakin tinggi Tuhan akan promosikan. Saudara, saya percaya, maka kalau diserang orang saya tenang aja. Wah, ini tanda-tanda bahwa kita semua akan diberkati. Aku akan diberkati, aku akan dipromosikan. Jadi saudara, kalau kita sedang digoncang teman kita, keluarga kita, saudara kita, siapapun teman-teman kita, semua pekerjaan, tandanya Tuhan sedang promosikan saudara. Harus tetap kuat, biarkanlah yang lain, yang menyerang, yang masih penghalang, serahkan pada Tuhan. Let God fight for our battle. Let God fight for our future. Biarkan Tuhan berperang untuk kita, berperang untuk masa depan kita saudara. Banyak penghalang saudara, ada lagi. Selain ayahnya, kakaknya, ada lagi. Siapa? Saul, siapa? Goliat. Lihat nih. Goliat juga menghina Daud, dihalang-halangi. Ketika bertemu dengan Goliat, dihinanya Daud. Ketika orang Filistin menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat Daud yang kecil, yang parasnya kemerah-merahan, apa katanya? Dihinanya Daud. Daud dihina, direndahkan. Ya kan? Karena dia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para Allah, orang Filistin itu mengutuki Daud. Dihina, dikutuki. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu
kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara, ini 3 kali Daud direndahkan, dihina, mentalnya dihancurkan. Kamu ya masih merah-merah muka kamu, masih muda banget, ya kan? Aku gede, hebat. Kamu dikutukin sama Goliat, dan aku berikan dagingmu kepada binatang. Mentalnya dihancurkan dulu Daud. Kayak orang petinju, tau nggak? Petinju kalau mau berantem kan gini, ya si A maju dulu, si B maju dulu, ketemu kan, langsung mukanya sangar. Aku hancurkan engkau. Mentalnya dihancurkan dulu. Tetapi sekali lagi, Daud serahkan peperangannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berperang untuk Daud. Tidak mungkin Tuhan gak berperang. Batu kecil bisa tembus ke kepalanya Goliat. Padahal semua dilapisin besi. Perisai, tameng, tombak. Bisa-bisa batu kecil tembus ke jidatnya Goliat. Itu kalau bukan Tuhan gak bisa. Dia lempar mungkin santai. Tuhan dorong batu itu. Yes! Langsung kena jidatnya, bolong, langsung mati. Tuhanlah yang berperang untuk Daud. Saudara, kita harus benar-benar tahu. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri kebahagiaan kita, berkat-berkat kita, membunuh kita. Supaya kita nggak percaya Tuhan. Dan akhirnya kita dibinasakan masuk neraka. Kita harus tahu masalah yang sedang kita hadapi, halangan-halangan yang kita hadapi, itu adalah tanda-tanda bahwa Tuhan sedang promosikan kita. Tidak ada penghalang bagi kita kalau kita nggak ada masa depan, saudara. Iblis tahu ada sesuatu yang amazing, yang hebat, yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka kita banyak penghalang. Diserang sana sini seperti Daud. Iblis tahu, wah mau jadi raja, diserang melalui ayahnya, melalui kakaknya, melalui Saul, melalui Goliat. Tapi Daud tetap maju terus, saudara. Jadi kita harus benar-benar tahu bahwa Tuhan promosikan dan Daud akhirnya jadi raja. Hal yang sama juga dialami oleh Musa. Musa waktu lahir dia ada orang Mesir bilang gini, wah ini mulai banyak jumlahnya orang Israel. Takutnya nanti kalau udah banyak, nanti kita dikuasai. Malah sebaliknya nanti. Orang Israel bisa menjajah orang Mesir. Maka diperintahkanlah membunuh semua bayi-bayi laki-laki Ibrani. Salah satunya Musa. Musa ketika lahir, dia sudah tahu ini calon pembebas bangsa Israel. Musa sudah tahu ini calon pembebas bangsa Israel. Walaupun Musa masih bayi, dia bentuk apa-apa. Seperti Daud, loh aku gak tahu jadi raja loh. Aku diurapi gak tahu jadi raja. Tapi Musa tahu Daud akan jadi raja. Maka dari awal dihalang-halangi terus. Musa akan demikian, saudara. Musa sudah tahu bahwa Musa akan jadi calon raja. Calon apa? Calon pembebas bangsa Israel. Maka dihalang-halangi. Sampai akhirnya Musa ditaruh di keranjang dan dialirkan ke sungai. Dan diawasi oleh kakaknya. Saudara. Suatu hari ada putri raja, putri Firaun sedang mandi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihannya ia padanya. Dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Bayangkan, saudara. Musa lahir. Dia calon pembebas Israel dari Mesir. Itu sudah dihalang-halangi. Apakah kebetulan Musa lahir pas ada Firaun mengumumkan ada pembantaian anak laki-laki Ibrani. Ketika Musa ditaruh keranjang, ya kan, diapungkan ke sungai, kok pas juga anak Firaun, putri Firaun mandi. Apakah juga kebetulan? Tidak, saudara. Tuhan berperang untuk Musa. Tuhan melindungi Musa dari lahirnya. Walaupun di dalam lahirnya banyak masalah. Dia terlahir di dalam keadaan mengerikan. Mencekam. Dia mau dibunuh. Tetapi Tuhan itu melindungi Musa. Berperang untuk Musa. Dari Musa lahir. Pas dialirkan, diapungkan ke sungai.
Kok ya bisa pas putri Firaun lagi mandi? Apakah kebetulan? Coba putri Firaun telat semenit aja mandi. Udah lewat bayi Musa. Musa dimakan buaya. Ya kan? Kok bisa pas anak perempuan Firaun mandi, Musa lewat kanjangnya. Itu Tuhan yang sudah mengatur, saudara. Tuhan sudah mengatur. Kok pas dibuka, loh ini bayi Ibrani. Bayi perempuan Ibrani. Harusnya dibunuh Musa. Karena ayahnya mengeluarkan pengumuman. Bunuh semua bayi laki-laki Ibrani. Dari awal Musa ada masalah. Dialirkan diapungkan ke sungai. Tentulah ini bayi orang Ibrani. Harusnya kalau dia tahu Ibrani. Dicelupin ini. Sampai mati kan. Tetapi enggak. Dia timbul belas kasihan. Dan dia angkat Musa sebagai anaknya. Bayangkan. Ini semua Tuhan yang atur, saudara. Kalau Musa ditentukan jadi pembebas Israel, Tuhan akan selalu melindungi Musa. Kalau Tuhan sedang mengangkat kita, mempromosikan kita, segala kejadian itu yang terjadi tidak masuk akal. Kalau kita izinkan, biarkan Tuhan yang berperang untuk kita, yang terjadi itu aneh-aneh, saudara. Kita kayak, kok bisa begini ya? Nggak nyangka loh. Loh, aku ketemu orang ini. Tuhan sudah atur semua, saudara. Kita harus benar-benar percaya. Pak, saya keadaan memburuk, Pak. Masa saya banyak sekali. Saya geger sama orang tua, geger sama suami, sama istri, sama anak. Saudara, izinkan Tuhan untuk berperang bagi saudara. Maka saudara akan diberikan hikmat-hikmat, damai, sejahtera, sukacita, saudara. Seperti halnya saudara, di Markus ada seorang yang kesurupan di Gerasa. Di Gerasa ada seorang yang kesurupan, yang dirasuk oleh legion, setan. Dan Tuhan tahu, Tuhan mau menyembuhkan orang di Gerasa. Ada orang yang kerasukan setan. Dia orang kuat, rantainya diputus, belenggu dipatahkan. Dia hidupnya di kuburan ke kuburan. Dia teriak-teriak, dia memukulin diri dengan batu, dipukulin batu. Wah, tersisa sekali. Tapi Yesus tahu dan dia ingin menolong orang ini. Tapi ketika iblis tahu Yesus mau menolong orang ini, di tengah-tengah danau, apa terjadi? Ada badai, ada taufan. Apakah itu kebetulan? Tidak, saudara. Iblis sedang menghalang-halangi perahu Yesus untuk sampai ke Gerasa. Kita lihat ayatnya, saudara. Markus 5 ayat 1 sampai 5. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak memukuli dirinya dengan batu. Saudara, orang ini sangat menderita. Dirasuk setan, diikat oleh setan, ya, sudah dibuang ke pekuburan, dirantai, dibelenggu, diputuskan, dan dia menyisat diri dengan batu. Saudara, tapi Tuhan punya belas kasihan. Tuhan selalu ingin menolong orang yang mau dipakainya, saudara. Dan akhirnya disembuhkan Tuhan kan, dan dia jadi penginjil di Dekapolis. Saudara, dia tahu di dalam orang ini ada potensi yang akan dipakai Tuhan. Maka iblis menghalang-halangi. Yesus tahu, Yesus pergi ke Gerasa. Maka ketika Yesus di tengah-tengah danau, diberi tofan, badai, gelombang oleh iblis. Supaya Yesus tidak sampai ke Gerasa sembuhkan orang ini. Kalau kita baca ayat 5 yang terakhir, dia mau ikut Yesus. Tapi jangan, kamu ceritakan berbanyak orang kebaikan Tuhan. Dan dia menginjil di daerah Dekapolis. Iblis tahu ini calon penginjil, ini calon pakai Tuhan. Ini satu yang hebat, di dalamnya ada satu yang dipakai Tuhan. Maka dia dirasuk, diikat oleh iblis yang kuat. 2000 iblis legion, diikat 2000 iblis legion. Saudara, supaya dia tidak bisa lepas. Tapi Yesus tahu, Yesus akan menyembuhkan, Yesus akan menolong. Dan iblis tahu diberi penghalang-penghalang. Saudara, Yesus akhirnya naik ke perahu bersama murid-muridnya. Dan ada ombak mengamuk.
Markus 4 ayat 37-39 demikian bunyinya. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, Yesus mau nolong orang, dihalang-halangi oleh iblis. Tapi badai itu mengamuk, mau tenggelam, muridnya takut. "Guru, saya nggak bisa mengatasinya. Guru, kita mau tenggelam. Guru, kita mau binasa." Tetapi Tuhan yang meredakan. Ketika muridnya nggak sanggup lagi menghadapi badai di danau itu, dia serahkan Yesus untuk berperang melawan badai. Dan diam, tenang. Saudara, badai memang berat. Hidup kita berat, banyak orang frustasi. Banyak saudara, orang cinta Tuhan, hamba Tuhan bisa frustasi saudara. Kenapa? Badainya berat. Badainya sangat berat. Kita harus percaya Tuhan, serahkan Tuhan segala masalah kita. Biarkan Tuhan berperang untuk kita saudara. Pasti Tuhan akan tolong pada kita. Dan Tuhan bilang, "Diam, ini adalah anakku." Tiap hari kita pasti diserang. Banyak sekali. Oleh pekerjaan, oleh pengeluaran, ya kan? Ada kebutuhan keuangan, segala sesuatu menyerang kita. Tapi kita percaya, Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu peperangan ini. Apa? Ekonomi, sakit penyakit, keluarga. Dan Tuhan akan berkata, "Diam, tenanglah." Dan Tuhan akan tolong kita saudara. Amin saudara. Banyak hal yang kita harus mengerti. Kita juga belajar dari Yosafat yang kita pernah bahas. Yosafat juga demikian. Ketika dia didatengin oleh rakyatnya, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar dan di En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara, pada satu hari Yosafat datang oleh rakyatnya. "Yosafat, tuanku, kita diserang 3 suku, 3 bani." Yosafat tidak bisa apa-apa. "Ya ampun, kapan? Udah dekat sekali nih di En-Gedi." Yosafat tidak bisa meeting dulu sama prajuritnya, sama panglimanya. Nggak ada waktu untuk meeting, nggak ada waktu untuk diskusi, nggak ada waktu persiapan, nggak ada waktu cari teman, cari pasukan. Nggak ada waktu. Tetapi Yosafat tahu, "Tuhan, aku nggak tahu caranya gimana untuk menang. Biarlah Engkau yang berperang untuk kami." Dan Yosafat, dia kumpulkan rakyatnya dan dia berdoa bersama-sama. Suatu kali kita berdoa, rakyatnya berkata demikian, "Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Saudara, kalau kita ada masalah yang berat, ada masalah apapun, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan berkata, "Aku yang berperang untuk engkau. Aku akan berperang untuk segala kebutuhanmu." Saudara, kebutuhan itu banyak. Kita juga punya kebutuhan. Kita tanya, "Tuhan, ini tagihan-tagihanku Tuhan." Nah, saudara bisa ketawa, mungkin sama kalian juga. "Tuhan, ini tagihan listrikku Tuhan. Tagihan uang sekolah anakku Tuhan." Serahkan ke Tuhan. Ya kan? "Saya nggak bisa bayar Tuhan, usaha sepi, PSBB, toko tutup Tuhan. Saya nggak tahu makan apa. Aku serahkan dalam tangan-Mu Tuhan." Tuhan berkata, "Tenang anakku, engkau anakku. Aku akan berperang untuk engkau. Apa yang kau butuhkan aku tahu. Tetap tenang. Tenang dan diam aja berdoa." Saudara, kita alami. Ada tagihan, "Tuhan, aku tahu itu tagihan Tuhan." Tapi Tuhan berikan omset, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan apa aja yang kita nggak pernah pikirkan. Tuhan ada lagi nih Tuhan, kasih lagi. Tuhan bilang, "Banyak banget sih tagihannya." Nggak apa-apa. Kita gereja ini semuanya kita dirikan saudara. Itu banyak pengeluaran, tapi Tuhan yang mencukupkan. Sabda Tuhan, ini gereja rumahmu. Kita bikin yang terbaik, yang bagus. Uang dari mana? Dari Tuhan saudara. Memang gak masuk akal. Tetapi itu, kalau kita serahkan
ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang berperang untuk kita. Apapun masalah saudara, dengan keluarga, dengan saudara, dengan pekerjaan, saudara tetap berdoa, Tuhan, aku serahkan dalam tangan-Mu. Dan Tuhan berkata demikian, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hei Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah, besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Ingat, dalam peperangan ini kamu tidak usah bertempur. Kita diserang orang, diserang apapun, pekerjaan apapun, tidak usah bertempur. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan membasmi mereka semua, saudara. Saya percaya. Maka berapa kali orang bilang, Pak gini. Gak apa-apa, tenang aja. Pak orang lain begini. Biar aja. Biarkan Tuhan yang bertempur melawan mereka. Let God fight for our battles. Saya gak pernah pusing. Orang menyerang saya, menjatuhkan saya, menghancurkan saya. Silahkan. Karena Tuhanlah yang bertempur untuk aku. Saya percaya. Kalau Tuhan bertempur kita diam saja. Tinggal memuji. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Habis kita sembah Tuhan, Tuhan kasih kita pertolongan. Tidak pernah terlambat, saudara. Kita tidak boleh macam-macam. Tetap beribadah sungguh-sungguh. Tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap kita baca firman sungguh-sungguh. Lakukan firman Tuhan. Dan segala terjadi, biarkan Tuhan yang bertempur. Tim musik siap? Dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Tidak pernah tinggalkan kita di dalam tengah-tengah penderitaan. Daud berapa kali tolong Tuhan. Diserang ayahnya, saudaranya, Saul, Goliat secara mental. Tapi Tuhan menyertai Daud. Musa dari lahir sudah diserang. Banyak penghalang-penghalang yang menghalangi Musa untuk menjadi pembebas bagi Israel. Tapi Tuhan selalu menolong Musa. Dia di sungai, ketemu putri Firaun dan dijadikan anak putri Firaun. Akhirnya Musa jadi pembebas bangsa Israel. Ketika badai menerpa perahu murid Yesus, mau tenggelam, tapi Yesus menolong. Yosafat ketika diserbu oleh 3 bani, dia hanya berkata, mataku tertuju pada Tuhan. Dan satu juga Tuhan berkata, ini bukan pertempuranmu, bukan peperanganmu, tapi aku yang berperang untuk engkau. Saudara, apapun yang kita alami saat ini, masalah keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan, anak kita, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Tuhan tak pernah tinggalkan ciptaannya. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Percayalah saudara, tak akan terlambat pertolongan Tuhan. Tak pernah tinggalkan. Haleluya Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjaga
Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Kau Allah yang sanggup yang terbaik di dalam hidupku. Kita nyanyikan dari awal lagi. Tak pernah tinggalkan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Yes, kami tahu Tuhan, rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terlambat pertolongan. Yes, takkan terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Tak pernah terlelap. Tuhan menjaga kita. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang sanggup yang terbaik di dalam. Takkan pernah terlambat pertolongan. Yes, kurata kara lama seki atakara kurada lama lama seki kara lama seki atakara lama lama. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Saudara, lagu ini ada janji Tuhan. Tuhan berkata, takkan pernah tinggalkan kita sebagai ciptaannya. Tuhan selalu memelihara kita. Walaupun yang kita lihat saat ini adalah banyak penghalang-penghalang, banyak musuh-musuh, banyak musibah, banyak malapetaka. Tetapi Tuhan tidak izinkan menghancurkan kita. Masalah yang ada, penghalang yang ada, itu tanda-tanda bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk dipromosikan. Daud mengalami banyak penghalang dari ayahnya, kakak-kakaknya, Saul, Goliat. Dan akhirnya Tuhan angkat Daud jadi raja. Penghalang-penghalang tidak menghalangi kita untuk diangkat Tuhan. Sumur tidak menghalangi Yusuf untuk menjadi raja. Dijual jadi budak tidak menghalangi Yusuf jadi raja. Dibuang ke penjara tidak menghalangi Yusuf untuk menjadi raja. Segala penghalang-penghalang itu adalah tanda-tanda, langkah-langkah untuk dipromosikan Tuhan. Banyak yang menyerang kita mungkin, menghancurkan kita. Itu tanda-tanda bahwa Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan promosikan kita. Kalau Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya dihancurkan oleh musuh-musuh. Saudara,
Kalau saudara diserang orang, nikmati saja. Nikmati saja. Jangan kita menyesal. Kita diserang oleh penyakit, nikmati saja. Diserang oleh keadaan ekonomi yang gak baik, nikmati saja. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baik. Jika tidak ada sesuatu yang baik dalam hidup kita di kedepannya, iblis tidak akan menyerang kita. Musuh-musuh tidak akan menyerang kita. Musuh melihat bahwa kita akan dipromosikan. Musuh melihat kita akan naik walaupun kita belum tahu. Musuh sudah tahu duluan. Musuh menghadang kita. Kita tetap serahkan our battle in God's hand. Let God fight for our battle. Let God fight for our future. Let God fight for our family. Let God fight for our diseases. Sakit penyakit. Let God fight for our church. Segala penghalang saudara, itu adalah tanda-tanda bahwa saudara akan dipromosikan Tuhan. Tidak pernah akan terlambat pertolongan Tuhan. Tidak pernah Tuhan terlelap menjaga kita. Itu janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Saudara tetap kuat, tetap beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan. Tuhan yang bertempur untuk saudara. Pertempuran ini bukan milik kita, tapi Tuhan yang bertempur untuk kita. Tetap diam, tetap tinggal diam, berdoa, berdoa, berdoa. Biarkan Tuhan berperang untuk kita. Amin saudara. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Yes. Angkat kedua tangan saudara. Sembah Tuhan. Pengelagaku, Kaulah segalanya, segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Yes, yes, takkan terlambat. Tuhan menolong saudara. Takkan terlelap. Tuhan menjaga saudara. Tuhan selalu menjaga saudara. Yes, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Yes. Jamaah Tuhan, berkati Tuhan. Kami tahu Engkau berperang untuk kami semua Tuhan. Berperang melawan segala masalah kami Tuhan Yesus. Yes, yes, tolong Tuhan. Yes, Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Nah terlambat. Sembah Yesus menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Jemaat saja, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Sekali lagi cepat saja nyanyikan ini sebagai deklarasi bahwa Tuhan dapat terlambat. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Yes. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Yes. Yes.
segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Sebab Engkau, yes. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Mungkin saat ini seolah-olah kita banyak penghalang, banyak masalah, banyak badai kehidupan, banyak malapetaka. Tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara. Tetap teguh berdiri dalam iman. Tetap teguh dalam beribadah. Sehelai rambut kita pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Setiap penghalang-penghalang yang kita hadapi, ingat, bukan Tuhan saudara yang menghadapinya, tapi Tuhanlah yang menggendong saudara melalui menghadapi banyak masalah. Tuhan menggendong saudara. Saudara tidak sendirian. Bahkan Tuhanlah yang bertempur untuk saudara. Bukan saudara berperang, tapi Tuhanlah yang berperang untuk saudara. Biarkan Tuhan berperang untuk kita dengan duduk tenang, diam, berdoa, memuji, menyembah pada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu. Kami percaya apa yang Daud alami, kita alami. Daud mengalami penolakan-penolakan. Daud mengalami penghalangan-penghalangan. Daud mengalami Tuhan musuh-musuh menyerang. Tetapi itu kau izinkan. Karena Engkau sedang mempersiapkan Daud menjadi raja. Engkau sedang promosikan Daud menjadi raja. Dan kami percaya penghalang-penghalang malapetaka yang kami hadapi saat ini Tuhan, itu membuat kita menjadi kuat. Karena kami percaya musuh tidak akan menyerang kita kalau kita tidak ada sesuatu yang kita miliki yang terbaik dari Tuhan. Berkati jemaat tempat ini Tuhan. Mungkin saat ini banyak masalah, Engkau kuatkan. Engkau tolong Tuhan. Bila firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini boleh menguatkan setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Bahkan yang lemah Engkau kuatkan. Kami percaya kami sedang menuju pada janji Bapa, hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan yang terbaik lewat persembahan kita. Puji nama Tuhan. Kita berikan yang penuh dengan sukacita. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala kita, Bapak Dr. Budi Haji Salim yang sudah begitu menjelaskan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, dan di dalam Tuhan semua persoalan masalah pasti Tuhan campur tangan. Terima kasih Pak Budi, biar kiranya Tuhan memberkati Bapak, pekerjaan Bapak, usaha Bapak, semuanya Tuhan berkatin. Dan pelayan Bapak dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan pasti campur tangan, dan Tuhan pasti tolong juga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dipulihkan, dan diberkatin. Pada saat kita akan memberi persembahan, Bapak Ibu, ada yang di rumah yang belum sempat hadir beribadah bisa transfer melalui BCA GBI Hearts of Grace dengan nomor 086866778880 atas nama GBI Hearts of Grace. Mari kita berdoa dan kita angkat tangan.
Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau memberi persembahan ini Tuhan. Engkau lihat Tuhan tangan-tangan yang tak angkat. Engkau kuduskan Tuhan persembahan kami untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Dan persembahan ini Tuhan untuk dipergunakan Tuhan untuk melebar kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini melalui gereja House of Christ. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap langkahku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat Kau menolongku. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau katakan yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Nah, kita mau berdoa syafaat dan doa berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan perlu daerahku. Mari kita angkat tangan kita sembah. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi di dalam hadirat Tuhan, nyatakan dengan iman. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami Tuhan. Nyatakan dengan imanmu, katakan. Dan kiranya ada tangan Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada saya malapetaka. Berdoa syafaat. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu nyata bagi kami hari ini. Ibadah kami dari pertama sampai selesai bisa berjalan dengan baik.
Itu semua karena anugerah-Mu besar bagi kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu, tetapi bukti cinta kami kepadamu Tuhan. Kami datang di tempat ini, kami sudah memuji, menyenangkan, menyembah, meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu, Gembala kami di tempat ini Tuhan, yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Budi Tuhan Yesus. Engkau tambah-tambahkan hikmat, urapan khusus daripada Tuhan, berlah menjadi bagian hamba-Mu Tuhan. Sehingga dimanapun dia berada, dimanapun hamba-Mu pelayanan, kami percaya kuasa Tuhan akan terus menyertai, kuasa Tuhan akan terus menyertai. Dan kami percaya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua keluarga gembala. Kami tidak dapat menyebut satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berlah ya Tuhan, Engkau memberkati keluarga gembala ya Tuhan. Engkau telah mempercayakan untuk menggembalakan kami domba-domba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada rencana yang besar, ada rencana Tuhan yang mulia, ada rencana Tuhan yang dahsyat, yang Tuhan mau nyatakan lewat keluarga ini. Dan kami percaya Tuhan, lewat keluarga gembala kami di tempat ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa bertobat, banyak jiwa percaya kepadamu Tuhan. Engkau adalah Yesus, salah satunya, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kami masing-masing Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Perjalanan ibadah kami berjalan sampai saat ini. Semua karena campur tangan Tuhan besar nyata bagi kami di tempat ini Tuhan. Semua pengerja di tempat ini Tuhan. Mulai dari WL, pemusik, semua kami tidak dapat menyebut satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kembalikan spirit yang daripada Tuhan. Engkau berikan semangat yang baru daripada Tuhan. Sehingga dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus, di hari-hari yang akan datang, pemakaian Tuhan akan lebih dahsyat. Campur tangan Tuhan akan lebih dahsyat. Campur tangan Tuhan ada di tempat ini. Sehingga setiap perkataan mereka, puji-pujian, penyembahan mereka berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Semua musik yang ada Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Engkau berikan kekompakan yang baru. Sehingga ya Tuhan mereka ya Tuhan, dalam pelayanan mereka lewat talenta mereka yang sudah Tuhan titip, mereka akan pergunakan untuk memuji, menyenangkan, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, yang sudah hadir kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarga demi keluarga, anak-anak, orang tua, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berlah ya Tuhan, berkat-berkat semangat yang baru turun dalam hidup mereka. Sehingga ya Tuhan, di hari-hari yang akan datang, mereka akan lebih bersemangat membawa jiwa yang baru, membawa keluarga mereka untuk datang di tempat ini. Sama-sama kami memuji, menyenangkan, membesarkan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa jemaat kami yang ada di rumah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa yang mereka alami, apa yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi kami membawa hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka. Usaha pekerjaan apapun yang mereka lakukan, berlah ya Tuhan buat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak mereka dalam studinya Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jiwa-jiwa yang baru. Kami percaya jiwa yang datang di tempat ini, itu seizin-Mu Tuhan Engkau kirimkan di tempat ini. Karena kami tahu gereja kami berdiri di tempat ini, karena ada sesuatu yang Tuhan tarik di tempat ini Tuhan. Untuk kami sama-sama memuji, menyenangkan Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan, tanpa Engkau dalam hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau besar, Engkau dapat melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin bagi kami, mungkin bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sekeliling gereja kami di tempat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tangkap mereka Tuhan, Engkau bawa di tempat ini. Kami menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini untuk membesarkan, memuji Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami bisa menikmati new normal dengan baik. Kami percaya hikmat bagi pemerintah kami. Berlah Engkau tambah-tambahkan buat pemerintah kami Tuhan. Khususnya Presiden kami, Joko Widodo Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati kesehatannya Tuhan.
Engkau memberkati ya Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Boleh menjadi bagian hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Pakai dia Tuhan, menjadi alat-Mu. Pakai dia Tuhan, untuk menjadi pemimpin yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, apapun menjadi keputusan, apapun yang dia ambil, kami percaya semua itu berasal daripada Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami akan melihat anak-anak Tuhan akan berkualitas. Mereka semua ada di tempat ini, dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai mereka, para pemimpin-pemimpin gereja, pastor, dan semua kami tidak dapat sebut satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, keluarga mereka. Engkau memberkati. Kami percaya negara kami, Indonesia, dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia dimerdekakan oleh Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya ada waktunya Tuhan. Tuhan akan menyatakan kemuliaan bagi bangsa kami. Sehingga bangsa kami ke depan akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sementara Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya roh Tuhan tidak akan pernah berpisah dengan kami. Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau Tuhan. Sehingga apapun tangan kami kerjakan, kaki kami melangkah dimanapun kami berada. Kami menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami akan menerima berkat daripadamu Tuhan. Mari saudara kita akhiri ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau telah lawat kami, jamah dengan firman-Mu dari awal tangan hingga akhirnya Tuhan. Kalau sebetulnya kami mau pulang, kami rindu cuma berkat-Mu. Saudara, mari angkat tangan kita, katakan amin, dan siap kata-kata iman dan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kau dengan hati yang selalu menyerahkan segala masalah dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, penyertaan Roh Kudus, menyertai kita semua pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Saudara, siap duduk saudara, ambil satu tuh.